Preman yang ditunggu surga. Cerita tentang seorang preman yang ditakuti, akhirnya menemukan jalan hijrah setelah kehilangan segalanya. Yang ditakuti di dunia, takut di akhirat. Dulu aku pikir aku orang paling kuat di dunia. Orang-orang takut padaku, para pedagang di pasar menghormatiku, bukan karena aku baik, tapi karena kalau mereka tidak hormat, lapaknya bisa kuacak-acak. Polisi pun malas berurusan denganku. Bukan karena aku kebal hukum, tapi karena aku punya banyak teman di sana juga. Aku bisa duduk di warung tanpa bayar, minum kopi seenaknya. Bahkan kalau sedang bosan, aku bisa minta rokok ke siapa saja tanpa rasa malu. Kalau ada yang tidak mau kasih, ya ku tatap saja lama-lama sampai dia gemetaran dan menyerah. Namaku Haris. Dulu mereka memanggilku Bang Haris. Tapi bukan karena aku layak dihormati. Lebih tepatnya, karena mereka tidak ingin cari masalah. Tapi sekarang mereka memanggilku Ustaz Haris. Ironis, ya, preman yang dulu bicaranya lebih banyak umpatan daripada doa, sekarang malah berdiri di atas mimbar. Tidak ada yang mengingatkan, kecuali kematian. Aku berubah bukan karena aku sadar sendiri. Kalau aku dikasih pilihan, aku lebih suka tetap jadi Haris yang dulu. Yang hidupnya bebas, nggak ada aturan, nggak perlu mikirin dosa. Tapi hidup ini memang lucu. Kadang kita baru sadar kalau sudah dipaksa jatuh ke dasar. Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Saat itu, aku dan gengku sedang duduk di warung, ketawa-tawa, makan mie instan pakai telur, dan ngetawain orang yang lewat. Sampai tiba-tiba, dua motor datang melaju cepat. Seseorang turun, dan sebelum aku sempat bereaksi, dor. Aku tidak tahu apa yang lebih dulu jatuh, tubuhku atau harga diriku. Peluru itu tidak membunuhku, tapi mengubahku. Allah sayang aku, makanya aku ditembak. 3 bulan di rumah sakit, aku tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berdiri, tidak bisa makan sendiri, bahkan untuk ke kamar mandi pun harus dibantu. Dulu aku pikir aku raja dunia. Sekarang, aku bahkan tidak bisa membersihkan tubuhku sendiri. Disinilah, aku mulai berpikir. Dulu aku yang selalu merendahkan orang lain. Sekarang aku yang harus direndahkan. Dulu aku pikir aku yang menentukan nasibku sendiri. Sekarang aku sadar, nyawa ini bukan milikku. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku mati waktu itu, apa yang akan terjadi? Dan jawabannya membuatku menangis untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Aku tahu kemana aku akan pergi. Dan itu bukan ke tempat yang menyenangkan. Dari preman ke penghafal Al-Quran. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tidak kembali ke jalanan. Aku pulang ke rumah ibuku, satu-satunya orang yang masih mau menerimaku tanpa syarat. Dia menangis melihatku pulang. Aku tidak tahu itu air mata bahagia atau air mata sedih karena dia tahu anaknya masih hidup, tapi tetap tidak benar. Tapi ada satu hal yang membuatku tersentak. Setiap malam, saat aku pura-pura tidur, aku mendengar ibuku berdoa. Ya Allah, kalau Haris belum bisa jadi anak yang baik, tolong jangan ambil nyawanya dulu. Kasih dia waktu untuk sadar. Tangisku pecah malam itu. Dan sejak itu, aku berjanji, aku tidak mau lagi jadi orang yang sama. Aku mulai belajar salat. Awalnya berat, rasanya aneh berdiri dan ruku, padahal dulu aku lebih suka duduk di atas motor dan menundukkan orang-orang. Aku mulai belajar baca Al-Quran. Lebih berat lagi, bibirku lebih terbiasa mengucapkan makian daripada ayat-ayat suci. Tapi aku belajar, pelan-pelan, sampai akhirnya, tanpa sadar, aku bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dan saat itulah, aku sadar, dulu aku yang ditakuti manusia. Sekarang, aku yang takut pada Allah. Hidup itu lucu, kan?
Sekarang, aku berdiri di atas mimbar. Orang-orang mendengarkanku, bukan karena takut padaku, tapi karena mereka ingin belajar sesuatu dariku. Aku sering tertawa sendiri mengingat hidupku. Dulu aku pikir Allah tidak peduli padaku. Ternyata, selama ini Dia menungguku. Aku masih ingat saat aku pertama kali memakai baju koko dan sarung untuk ceramah. Seorang teman lama menatapku lama-lama, lalu bertanya, "Bang, ini beneran Bang Haris atau hantu Bang Haris?" Aku cuma tertawa. Ya, ini aku. Aku yang dulu kasar, sekarang belajar lembut. Aku yang dulu jahat, sekarang belajar baik. Aku yang dulu merasa paling kuat, sekarang tahu bahwa satu-satunya yang maha kuat hanyalah Allah. Dulu aku buruk, sekarang, aku berharap, aku bisa jadi berkah. Pesan yang bisa diambil dari cerita. Tidak ada manusia yang terlalu buruk untuk berubah. Allah selalu menunggu taubat hambanya, seburuk apapun mereka. Kadang, kita baru sadar setelah kehilangan segalanya. Doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Hidup ini lucu, yang dulu ditakuti, sekarang malah jadi panutan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.